Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Dinarap. Jadi buat kalian yang belum subscribe dan like, kalian bisa subscribe untuk mengikuti channel saya. Dan jangan lupa kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kalian bisa komen. Insya Allah pasti saya balas. Soalnya viewer saya juga tidak terlalu banyak, jadi pasti saya bisa balas. Sesuai dengan judul konten, saya akan membahas mengenai penyakit asam lambung. Sebenarnya penyakit asam lambung itu tuh yang pasti kan beradanya di lambung. Nah, akan tetapi karena lambung bermasalah, maka semua yang ada dalam tubuh juga sedikit mengalami yang namanya merasakan rasa sakit yang ada dalam tubuh akibat dari penyakit asam lambung ini. Dan kalian sudah tahu sebelum video yang sebelumnya bahwa penyakit asam lambung itu adalah penyakit 1000 penyakit. Sorry. Maksudnya tuh penyakit 1000 sensasi. Nah, kenapa rasa sakit yang ditimbulkan itu bermacam-macam atau beragam-ragam. Jadi penyakit yang seperti apa biasanya tuh sepali beberapa orang yang mengalami penderita asam lambung mungkin pemaparannya itu kayak jenis pusing, habis itu macam-macam kayak biasanya sendawa, habis itu biasanya di ulu hatinya sakit, habis itu sering meriga, kayak sendawa itu tadi meriga, habis itu biasanya tuh kalau sakitnya itu biasanya di belakang agak bawah sini, nah di parak pinggang gitu. Nah ya, jadi di daerah situ biasanya tuh yang sebelah kiri biasanya. Makanya kalau asam lambung ini sebenarnya kalau secara pengobatan asam lambung ini kan cuman sakit di lambung gitu. Nah, ada permasalahan kayak iritasi dan lain-lain sehingga lambungnya itu kayak luka gitu. Nah, sebenarnya penyebab asam lambung itu banyak, tapi kebiasaan yang biasanya kayak makanan, minuman yang biasanya sering menimbulkan gejala penyakit asam lambung. Dan pengalaman saya sampai hari ini pun, ini sudah bulan konten ini kan dibuat udah bulan Oktober. Nah, jadi Oktober tahun 2020. Jadi kemarin itu apalah, Januari Februari kayaknya mungkin di bulan Februari. Dan sampai hari ini berarti kira-kira sudah 8 bulan atau 9 bulanan gitu, nah kira-kira. Jadi sampai hari ini pun mungkin asam lambungnya mungkin masih ada rasa sakit yang lambungnya ini, tapi tidak sesakit yang dulu-dulu pas pertama-tama gitu. Nah, pas pertama-tama memang sakit asam lambung. Mungkin kemarin-kemarin tuh kayaknya mungkin berat banget, mungkin iritasinya atau bahasanya tuh sudah lumayan, mungkin kayak iritasi lah bahasanya lambung. Makanya mungkin sensasinya itu kayak sering rasa sakit, habis tuh rasanya tuh terasa banget gitu. Nah, tapi kalau sudah lewat sudah masa-masanya, misalkan sudah lebih dari 3 bulan, biasanya kalau orang bilang tuh
selama yang namanya aturan dari makannya itu dijaga aja, biasanya aman aja Bang. Hitungan kayak sudah jalan 3 bulan tuh pasti ada masalah gitu nah. Soalnya bila asam lambung tuh yang penting pola makan tuh jangan diatur, sama yang namanya kayak pola tidur itu jangan salah juga tuh. Jadi yang kebiasaannya sering-sering begadang, hitungan dikurangi aja begadang, apapun itu alasannya dikurangi aja. Jadi kayak makan makanan juga yang banyak minyak, habis itu yang pedas, yang terlalu asam, makanannya itu dikurangi. Kalau yang belum kena asam lambung sebenarnya oke-oke aja kayak itu nah, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, filosofi itu bujur juga. Bila mengobati itu lain lagi ceritanya. Jadi buat kawan-kawan yang hitungannya belum pernah sakit asam lambung, ya anggaplah sebagai pembelajaran gitu nah. Jangan sampai yang belum pernah kena tuh kayak sampai kena asam lambung, jangan. Soalnya dari segi sensasinya tuh ya itu tadi kayak 1001 penyakit, kayak 1001 sensasi gitu nah. Padahal yang sakit kan cuma lambung, tapi ada hal-hal yang aneh gitu nah. Makanya disebut sebagai 1001 sensasi rasa sakit kalau asam lambung tuh. Yang penting asam lambung ini kuncinya pola makan sama pola hidup jawang. Kalau bahasanya yang orang lain cerita, ada yang sampai berapa kali kayak ke pengobatan gitu nah. Pengobatan pada intinya sebenarnya kata mereka yang ngelakuin seperti itu, yang penting teratur aja gitu nah, pola makan, pola istirahat yang itu tuh teratur dia. Kalau hitungan itu tuh teratur, biasanya cepat juga pulihnya. Ada yang mereka sampai keluar ya, uang banyak gitu nah, sampai berobat ke sini ke situ. Soalnya mungkin kayak sensasinya itu nah, sensasi rasa sakitnya tuh yang mungkin dikira orang tuh kayak sakit apa gitu nah, padahal sakit asam lambung. Kalau asam lambung tuh pada intinya hanya makanan yang salah makan, salah konsumsi, habis itu jatuhnya ke lambung, habis itu kayak begadang juga tuh salah satu termasuk bisa hitungan bikin apa ya lambung tuh juga jangan terlalu sering lah jar kata orang, kayak tidur malam gitu nah. Jadi yang hitungannya karena terlalu penting banget kalau malam tuh dia sudah tidur, jadi gak usah terlalu malam. Karena hitungan penyakit yang asam lambung ini yang penting kuncinya tuh konsisten ya, sama hitungan kayak pola-pola untuk kayak menyembuhkannya tuh lebih diatur ya gitu nah. Bahkan kalau orang tidur pun sebenarnya saran dari kalau ingin tidur kan biasanya kalau mau tidur tuh kan tinggal apa bahasanya, tinggal berabah aja lo bahasanya tuh kayak lurus kayak aja. Nah misalkan ini kepalanya di sini sampai batis lurus kayak aja lo, tapi misalkan kalau ada yang penyakit asam lambung tuh kayak kepalanya tuh agak naik sedikit gitu nah, agak naik sedikit. Nah jadi kan kayak naik sedikit gitu nah, dari kepala sampai misalkan sampai kaki, jadi ada kayak naik gitu nah. Jadi kepala kita tuh kayak gitu bang, kayak hitungan lebih tinggi pada intinya. Kepala tuh lebih tinggi sama kayak sampai yang di sininya itu kayak nurunin kayak merengin kepala. Nah jadi kayak kada rata kayak ini nah berabahnya. Sebenarnya
bantal atau tilam atau kasurnya tuh diakal-akali aja. Misalkan rasanya hendak pakai bantal ditumpang-tumpang misalkan sengaja, atau misalkan memang tilamnya mungkin untuk satu orang loh, bisa dinaikin gitu nah, kayak diganjal bawahnya atau apa, jadi supaya kada lurus gitu nah. Jadi kan lambung tuh kada kayak ke atas gitu nah, soalnya kan kayaknya sebenarnya di lambung tuh kayak ada klip gitu kata orang. Jadi misalkan klipnya itu longgar, jadi cairannya tuh yang naik gitu nah, makanya itu yang disebut naik asam lambung, itu yang sampai naik. Jadi buat yang masih dalam proses tahap penyembuhan, doakan sama-sama semoga cepat sembuh, dan yang belum pernah semoga tidak pernah merasakan asam lambung. Tapi sebenarnya kayak ini, kebanyakan orang tuh mikir soalnya asam lambung nih salah satu penyakit 1000 umat gitu nah. Jadi orang tuh pasti ada aja yang namanya kisah rasanya sakit asam lambung gitu nah. Yang penting kalau sudah tahu penyebabnya, sudah tahu hitungan kayak gimana rasanya, nah itu sudah dah. Anggapan tuh orang tuh apa ya, kalau dipadahi itu jangan ngeyel kalau dipadahi. Jadi kalau orang tuh kayak bicara asam lambung tuh bisa ini penyebabnya ini, jadi kayak pengetahuan gitu nah. Jadi kalau kita tuh rupanya penyakit asam lambung ini bisa kayak gini, jadi sebagai pembelajaran. Oke, kalau dalam video kali ini itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe jika ingin terus memantau hitungan channel saya setiap hari. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.